Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bos. Sebelum kita memulai proses pelajaran, kita lihat dulu kebersihan kelas kita. Apakah kita bersih? Bersih dulu. Bersih? Ya, kalau bersih. Mudah-mudahan yang kebersihan itu kita lebih lancar dalam sebuah pembelajaran. Kenapa? Kebersihan sebagian dari iman. Itu makanya kita harus diperintahkan selalu bersih. Iya, terima kasih. Kepada ketua kelas, si Hafiz, silakan siapkan teman-temannya dan berdoa. Silakan. Siap, gerak. Saya, Bapak Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Sekarang kita pengambilan absen. Tolong dengarkan baik-baik. Bapak panggil namanya. Ada yang libur hari ini? Tidak. Ya, dekat semuanya. Baiklah, Laren. Ya. Putri. Rami. Bintang. Lasri. Iya, bagus. Hadir semuanya. Sekarang kita membaca ayat Al-Quran. Ada yang bisa baca Quran? Ada? Bisa semuanya? Nah, sekarang kita baca surat Al-Ikhlas. Bisa? Nah, silakan Bapak semuanya baca surat Ikhlas tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Oke Bapak semuanya, Demi mengingat para pejuang kita yang telah lalu dan cinta kita kepada negara kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi, Bapak silakan berdiri, satu orang berdiri ke depan. Karena ya, Bintang silakan Bintang berdiri ke depan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu bentuk kita pengabdian kepada siapa? Kepada negara kita. Oke, silakan duduk Bapak semuanya. Oke Bapak, kita speaking dulu ya, biar kita lebih semangat belajar kita, lebih fresh, tidak ada yang pikirannya kemana-mana. Jadi mari kita speaking terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya. Oke Bapak, sebelum kita masuki materi kita, ulang lagi materi yang kemarin yang kita bahas, yaitu materi tentang media sosial. Ya, ada anak Pak yang tahu apa bentuk dari media sosial itu? Saya, Pak. Iya, silakan, Lastri. Materi kemarin membahas mengenai bentuk-bentuk media sosial seperti aplikasi atau website. Contoh singkatnya seperti WhatsApp, Ya. Instagram, TikTok, Telegram, atau Twitter. Iya, bagus. Ini baru bagus namanya siswa Bapak. Ya, sekarang masuk pada pertemuan kedua. Siapa Bapak yang tergambar tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya, Bintang, silakan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian adat dalam menggunakan media sosial. Iya, bagus. Ya. Apa lagi yang bisa yang kedua? Jawab. Tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik mampu menerapkan adab menggunakan media sosial yang santun, hormat, bertanggung jawab, kebangsaan dan cinta damai setelah membaca materi dengan benar. Iya, bagus. Memang yang dibacakan oleh teman-teman kalian tadi, itunya tentang tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, yaitunya yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bintang, siswa mampu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Itu yang harus kita bahas, tujuan yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Tora, ya, intinya tadi mampu menerapkan media sosial yang santun, hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Kebangsaan dan cinta dan damai. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi itu harus tuntas materi itu pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada pertemuan berikutnya, ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Bisa paham Pak? Paham? Oke, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitunya penerapan adab menggunakan media sosial yang santun, hormat, bertanggung jawab, kebangsaan dan cinta dan damai. Ini materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi Bapak pengen tanya dulu sama anak Bapak, siapa yang bisa menjelaskan media sosial yang santun itu apa? Iya, silakan. Menggunakan media sosial dengan santun berarti berinteraksi di platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau lainnya dengan cara yang sopan, menghormati orang lain, dan memperhatikan etika komunikasi. Iya, bagus. Ya, kemudian apa contoh dari media sosial santun itu? Coba. Ya, silakan. Hafiz. 1. Memberikan komentar positif. Ya, 2. Menyampaikan kritik dengan cara yang baik. ya, terus. 3. Menjaga privasi orang lain. 4. Bicara dengan bahasa yang sopan di kolom komentar. 5. Menghargai pendapat orang lain meski berbeda. Iya, bagus. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Winda dan Hafiz. Ya, sangat bagus sekali. Sekarang kita masuk kepada materi kita. Kita sekarang masuk kepada materi yang harus kita bahas pada hari ini, yaitunya penerapan menggunakan media sosial yang santun, hormat, dan bertanggung jawab,
cinta kebangsaan dan cinta damai. Jadi materi kita sekarang yang ini, yaitunya adab menggunakan media sosial di dalam Islam, yaitu menggunakan media sosial yang santun. Ini pembahasan kita yang pertama. Ya, berarti ke depan dapat semuanya. Arti dari menggunakan media sosial santun itu siapa yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Pak. Ya, silakan. Media sosial yang santun adalah ketika kita menggunakan platform tersebut dengan cara yang menghargai orang lain, Ya. menjaga etika dalam berkomunikasi, serta berusaha untuk tidak menyebarkan kebencian, kebohongan, atau informasi yang merugikan orang lain. Iya, bagus. Jadi media sosial yang santun itu adalah ketika kita menggunakan platform tersebut dengan cara menghargai orang lain. Itu yang dikatakan dengan menggunakan media sosial yang santun. Yang kedua, yaitunya pentingnya menggunakan media sosial yang santun. Yang pertama yaitunya membangun suasana positif. Jadi kalau kita memakai media sosial yang santun itu, kita mendapatkan suasana kita, pikiran kita, ya pikiran positif. Itu yang tergambar oleh pikiran kita. Kalau kita memakai media sosial yang santun. Sekarang kita masuk yaitunya tentang hormat dan bertanggung jawab. Kita harus hormat, ya, harus bertanggung jawab. Apa yang saya jawab? Menyebarkan informasi yang telah kita sampaikan kepada orang lain melalui media sosial. Jadi seperti itu, siapa yang bisa menjelaskan tentang menghormati itu? Ya, silakan. Saling menghormati berarti berinteraksi dengan orang lain di media sosial dengan penuh rasa hormat, tidak merendahkan dan menghargai perbedaan pendapat serta latar belakang orang lain. Iya, bagus. Ya, luar biasa itu. Nah, ini baru apa namanya? Menggunakan media sosial yang menghormati dan bertanggung jawab, tentu ada namanya manfaat dari itu. Ya, siapa yang bisa menyebutkan manfaatnya? Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Meningkatkan kualitas interaksi. Ya. 2. Mencegahkan penyebaran negatif. Ya. 3. Mengurangi stres dan konflik. Iya, ketiga. Yang banyak, ya. Nah, yang pertama meningkatkan kualitas interaksi. Jadi kalau kita memakai adab menggunakan sosial yang menghormati, kita mempunyai kualitas interaksi kita antar orang lain. Yang kedua, mencegah penyebaran negatif. Ya, yang keempat, mengurangi stres bagi kita dan konflik. Nah, ini ya manfaat dari kita memakai media sosial yang saling menghormati. Baiklah, nah Bapak, mungkin sampai situ materi kita tadi. Sekarang Bapak akan membagi kelompok anak Bapak semuanya menjadi 3 kelompok. Ya, silakan Bapak bagi 3 kelompok yang kemarin yang Bapak bagi kemarin. Silakan duduk berkelompok kembali seperti biasa. Siap kelompoknya Bapak? Dah. Sekarang Bapak akan membagikan tugas kelompoknya. Nah Bapak, tugas kelompok itu adalah mind mapping namanya, bikin peta konsep. Nah, nanti Bapak akan putar video. Nanti akan kalian simpulkan ada permasalahan dalam video tersebut. Jadi nah Bapak pindahkan ke dalam mind mappingnya. Nah, jadi Bapak bagi kelompoknya dulu ya.
Kelompok 1 itu membahas tentang santun. Ya, kelompok 2 membahas tentang hormat dan bertanggung jawab. Kelompok 3 tentang kebangsaan dan cinta damai. Itu yang Anda ambil nanti yang ada di dalam video ini. Ya, silakan Anda ambil situ, kemudian dibuka Anda ringkas, kemudian masukkan ke dalam topik. Ini ada kartonnya. Bisa? Oke. Sekarang Bapak bagi dulu kartonnya sebelum menjelaskan. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Bapak akan memutar video, silakan dengarkan baik-baik. Kemudian cari permasalahannya, bikin dalam bentuk mapping. Bisa? Ya, putar. Saya yang juga lumayan asik di Indonesia untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Inilah menyapa teman kami yang bernama Pita. Tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan bagikan 5 etika pertama. Yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesatuan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita, paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu, nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju. Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan. Dan videonya, silakan Bapak diskusikan antar kelompok, dituangkan dalam bentuk mapping. Ya, silakan. Pensil enggak? Salah enggak? Berarti mana? Kita siap? Sudah? Iya. Ya, bagus. Cut. Gimana Pak? Sudah siap? Ya, sudah siap. Jadi kelompok berapa yang tampil? 3. Ya, silakan kelompok 3 tampil ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari pembuatan map mapping dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Laresha Badria dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa bentuk mendorong toleransi antar kelompok? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Media sosial dapat menjadi platform untuk mempromosikan sikap saling menghormati antar berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dengan berbagi konten yang mendukung toleransi, kita dapat membantu mengurangi konflik sosial dan memperkuat rasa cinta damai di masyarakat. Apakah Lorenza paham yang dimaksud dengan Natasha? Paham. Ada yang mau tanya lagi? Kelompok 2? Kelompok 3? Ada? Ya, Pak. Tidak, ya silakan. Terima kasih. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hasil dari kelompok kami, yaitu map mapping. Apakah dari kelompok 3 dan kelompok 1 ada pertanyaan tentang hasil dari kami? Enggak. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Putri Mesuganda. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, seperti apa penghormatan perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ketika seseorang menyampaikan pendapat yang berbeda, dengarkanlah dengan baik tanpa terburu-buru memberikan tanggapan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan mereka dan memberi ruang untuk dialog yang terbuka. Apakah Putri memahami yang disampaikan Mesti? Ya, bagus. Kelompok 2. Ya. Tidak ada yang mau bertanya? Ya, bagus. Ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sangat bagus semuanya. Kelompok Bapak tadi tampilnya maksimal sekali. Ya, sungguh sangat semangat sekali. Nah, sekarang ada lembaran tugas kelompoknya. Kalian simpulkan dari kelompok tersebut. Kalian masukkan ke dalam KPD ini. Sudah siap? Kalian kumpul kepada Bapak. Ya, bisa pahami tuh? Ya, silakan diisi KPD-nya. Nah, silakan kumpulkan. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita, bisa Pak yang bisa menyimpulkan materi kita yang terpelajari tadi? Ya, silakan Bapak. Saya Pak. Menggunakan media sosial yang dengan sikap santun, saling menghargai, penuh tanggung jawab, menjunjung semangat kebangsaan, dan mencintai perdamaian adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital dan harmonis. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepribadian yang baik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih positif dan beradab di era digital. Iya, terima kasih. Mungkin sampai sini materi kita. Materi kita pada hari ini Bapak tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kelas siapkan, kita mau pulang. Siap, gerak. Pada Bapak Guru. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah. Nah, Tapi,